Kalau Bapak Ibu mengharapkan mendapatkan kesejahteraan, sementara Bapak Ibu hanya datang berpangku tangan, datang biasa saja, tinggal kepala sekolah kerja mati-matian, apa yang akan kalian dapatkan? Itu yang harus kita pahami. Sehingga keberadaan kita sebagai aparatur sipil negara yang benar-benar mendatangkan manfaat untuk institusi, untuk negara, dan untuk diri sendiri. Kalau bukan kalian yang berjuang, siapa lagi? Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah SWT karena dengan izinnya hari ini kita semua bisa hadir di tempat ini dalam rangka saling mengingatkan pembinaan, penguatan terhadap tugas-tugas kita di Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah. Hari ini Alhamdulillah Pak Kanwil bisa hadir bersama-sama dengan kita mulai dari kemarin sampai dengan hari ini, dan perlu kami sampaikan ke Pak Kanwil bahwa kita di Kecamatan Kabupaten Maluku Tengah, yang teman-teman yang ada di Kecamatan Banda terdiri dari 1 kantor urusan agama Kecamatan Banda, 2 Madrasah Aliyah Negeri 4 Banda, kemudian Madrasah Ibtidaiyah Negeri 6 di Pulau Run, kemudian Madrasah Sanawiyah di Naira, Madrasah Ibtidaiyah di Naira, Madrasah Sanawiyah di Pulau Run, dan Madrasah Ibtidaiyah di Pulau Hatah, Dender. Kemudian yang kemarin kita baru lakukan. Nah tentunya dari segi jumlah sarana dan prasarana yang ada di lembaga kita, alhamdulillah semua hampir bersaing dengan SD, sekolah-sekolah umum yang ada di kita. Ini adalah sebagai bentuk komitmen dari teman-teman di Kecamatan Banda untuk tetap setia terhadap Kementerian Agama. Perlu diingat bahwa tugas Kementerian Agama itu sangat berat. Kenapa saya bilang tugas Kementerian Agama sangat berat? Yang pertama, Bapak Ibu dituntut punya kompetensi. Kompetensi itu kan ada 3. Siapa tahu? Bapak Ibu siapa yang tahu kalau kompetensi itu ada 3? Kompetensi apa saja? Manajerial, sosial. Pertama adalah kompetensi kamu kalau lulus SK Paskol, kamu lulus sana. Yang pertama adalah kompetensi dasar. Jadi kompetensi dasar yang membuat Bapak Ibu bisa jadi guru itu apa yang menjadi dasar? Apa itu? Harus punya legalitas. Kalau Bapak Ibu tidak punya ijazah, terus kalau tidak punya ijazah bisa jadi guru saya. Itu yang dimaksudkan. Bapak Ibu harus memiliki kompetensi dasar. Dan yang saya bicara hari ini, kalaupun ada seleksi pejabat ataupun kepala madrasah, kemungkinan yang akan ditanyakan kepada Bapak Ibu. Jadi ada 3 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang aparatur sipil negara. Selain dari tugas dan fungsi nanti akan disampaikan. Yang pertama adalah kompetensi dasar, yang kedua adalah kompetensi teknis, yang ketiga adalah kompetensi sosiokultural. Kompetensi dasar, teknis, dan sosiokultural dalamnya itu mencakup kompetensi manajerial yang harus dimiliki oleh seorang aparatur sipil negara. Nanti kalau masuk kepada manajerial itu masuk kepada leadership, kepemimpinan. Tetapi secara umum 3 kompetensi itu yang harus menjadi dasar dimiliki oleh
Selain daripada Bapak Ibu memahami tentang tiga kompetensi itu, saya mengharapkan Bapak Ibu juga harus paham tentang tugas dan fungsi. Yang pertama, tugas Kementerian Agama tentu saya katakan sangat berat itu, karena menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang agama untuk membantu Presiden secara umum dan membantu pemerintah daerah pada wilayah di mana dia berada. Jadi saya mengatakan bahwa beratnya tugas Bapak Ibu dan saudara sekalian, maka dituntut harus memiliki kemampuan. Beda dengan kita pegawai negeri pada pemerintah daerah. Salah satu contoh, pegawai negeri yang ada pada Kementerian Agama, terutama kalau yang di KUA, orang saya mau tahu bahwa dia tahu baca doa dan sehat. Ketika berada di tengah-tengah masyarakat, dia dituntut harus bisa memenuhi apa yang diinginkan oleh masyarakat. Dan tidak jarang kita disodorkan tugas yang tidak kita sangka. Contoh dalam sholat, dalam ibadah, ketika menjadi imam, kadang-kadang sudah nanti payah berdoa. Itu gampang, tetapi bagi orang yang setiap hari dia bingung, tapi kalau ketika tiba saat doakan, itu nanti dia lakukan tidak baik dan benar. Dan pasti dari situ, dari tidak baik dan benar itu, maka akan menjadi contoh, menjadi pembicaraan orang. Orang Kementerian Agama lah baca doa sama Tuhan. Nah seperti itu. Makanya tugas Bapak Ibu sangat berat. Begitu pun bagi ibu-ibu. Ibu-ibu juga dituntut harus mampu melaksanakan bagian tugas kecil itu dalam majelis taklim lingkungan. Saya tidak mau nanti mendengar di satu saat ketika Bapak Ibu, ibu-ibu yang ada di majelis taklim ketika disodorkan untuk membacakan doa, atau saat ini rame-rame dengan perayaan Maulid, terus membaca rawi tidak bisa, itu merupakan citra buruk dari Kementerian Agama. Nah itu baru dari sisi tugas yang dibangun kepada kita. Selain daripada itu, tugas yang paling berat bagi Bapak Ibu juga yang saya anggap adalah bagaimana meyakinkan warga masyarakat agar anak-anak masyarakat itu bisa masuk ke lembaga pendidikan madrasah sanawiyah maupun madrasah aliyah. Ini saya pikir baru. Berarti kalau di sini ada jumlah guru pegawai negeri 14 dengan honor. 14 guru kalau dia mampu membawa satu guru 10 orang, berarti sudah berapa? 140. Nanti ada yang sukarela ikhlas datang ke sini, itu lain. Ya, begitu. Jadi kalau Bapak Ibu mengharapkan mendapatkan kesejahteraan, sementara Bapak Ibu hanya datang berpangku tangan, datang biasa saja, tinggal kepala sekolah kerja mati-matian, apa yang akan kalian dapatkan? Itu yang harus kita pahami. Sehingga keberadaan kita sebagai aparatur sipil negara yang benar-benar mendatangkan manfaat untuk institusi, untuk negara, dan untuk diri sendiri. Kalau bukan kalian yang berjuang, siapa lagi?
Pelan-pelan nanti kawalan tadi belakang. Ini apa? Ya, sebelah kiri ini apa? Ini istana.